Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Sagung Dumadi. Selamat datang teman-teman di channel ini. Di channel ini teman-teman ya, saya akan membahas seputar lambung. Itu pengalaman saya dan pengetahuan saya barangkali nih bisa membantu atau memberikan referensi bagi teman-teman yang mungkin nih sedang mengalami keluhan seputar lambung. Ketika kita berbicara seputar lambung, teman-teman ya, sebenarnya itu tidak lambung saja yang kita bahas. Di situ nanti itu efek dampaknya itu ke empedu bisa, kemudian ke usus halus. Yang banyak itu usus halus, teman-teman. Ya, karena saya dulu mengalami GERD, saya itu yang sudah ke tahap ada leaky gut-nya. Ketika terjadi leaky gut, itu selalu terjadi GERD. Kalau terjadi GERD belum tentu terjadi leaky gut. Oleh karena itu ada salah satu atau sebagian dari teman-teman kita yang mengalami GERD itu masih ringan, itu kurang lebih 1 bulan udah pulih teman-teman. Dengan saya sarankan menggunakan cuka apel dan tape singkong probiotik ya. Kenapa kok saya selalu bilang probiotik, probiotik, probiotik? Nah, probiotik itu teman-teman ya, itu bukan obat. Probiotik itu makanan yang difermentasi ya, sehingga ada bakteri baiknya yang membantu pencernaan kita ya. Nah teman-teman, kalau masih ada gastritis peradangan, jangan dulu untuk probiotiknya, nanti dulu aja. Kecuali kalau teman-teman menggunakan Proemban bisa, namun saya tidak mengharuskan atau tidak merekomendasikan secara apa ya, mengharuskan lah, tidak mengharuskan ya. Jadi pakai boleh, tidak boleh kalau yang ada gastritis. Yang ada gastritis itu peradangan, kita harus fokus untuk pemulihan luka lambungnya. Oke teman-teman, kembali ke permasalahan seputar GERD ya, yang sudah disertai dengan leaky gut. Leaky gut itu teman-teman ya, teman-teman cek untuk lebih lengkapnya di YouTube ya atau di medsos lainnya, leaky gut itu seperti apa. Jadi leaky gut itu teman-teman ya, di usus halus kita ini terjadi peregangan. Jadi yang harusnya dia rapat, dia regang. Sehingga teman-teman ya, di sela-selanya ini bisa masuk istilahnya entah bakteri, entah sisa makanan yang nanti bereaksi ke dalam tubuh kita ya, itu direaksi sebagai suatu ancaman ya, atau suatu kejadian yang nanti berefek kepada beberapa keluhan. Bisa keliengan, kemudian bisa ini sinusitis. Saya dulu sinusitis teman-teman. Kalau ini saya habis kena debu ya. Jadi ini bukan sinusitis yang kayak biasanya. Kalau sinusitis itu saya udah lama terkena sinusitis. Sinusitis itu teman-teman ya, ini tuh beler terus. Belernya itu sampai jangka waktu lama, netes gitu. Itu sinusitis. Kalau lagi kumat gitu. Ya sama, saya memang sensitif dari dulu untuk debu. Namun ini udah mulai ada perbaikan teman-teman ya. Setelah saya menerapkan rutin konsumsi probiotik dan ini rutin untuk mengkonsumsi ini saripati singkong. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mengalami seperti keluhan seperti keliengan ya, kemudian badan pegel-pegel ya, kemudian jantung berdebar, kemudian kelelahan kronis ya, lemes banget itu ya. Kemudian bisa jadi anemia, kemudian sering buang air kecil, kemudian bisa jadi pusing, bisa jadi seperti ini apa, telinga berdenging, bisa jadi mata buram, bisa jadi kaki dingin. Pokoknya yang di luar GERD, kalau GERD itu teman-teman ya, tekan itu katup lambung terbuka, sehingga asam lambungnya naik ke kerongkongan, dada kita panas, dada kita sesak biasanya, itu karena terjadi ini asam lambung kita naik. Namun teman-teman ya, kalau sudah disertai dengan keluhan-keluhan lain ya, udah seperti sesak ya, kemudian seperti keliengan ya, nafas pendek itu tadi ya. Jadi kalau sesak itu masih dari GERD ya. Kalau sudah ke keliengan, sudah ke apa, tidak bertenaga ya, kelelahan kronis. Nah itu yang sudah kelikat. Saya dulu awal-awal itu masih sesak teman-teman ya, namun sesaknya itu langsung drastis ya. Jadi katupnya itu langsung terbuka, langsung saya sesak berat. Dan di situ saya karena panik ya, menganggap ini serangan jantung ya. Akhirnya jantung saya berdebar karena tensi tinggi teman-teman. Nah itu berlangsung 2 bulan, saya baru mengetahui kalau saya terkena GERD. Setelah saya mengecek kondisi saya ke dokter, ke poli jantung, cek lab dan lain-lain normal. Dan saya mengetahui bahwa yang saya alami ini adalah GERD. Karena lambung saya tidak luka teman-teman ya.
Jadi ketika kita berbicara seputar lambung, teman-teman ya, bukan berarti lambung ini luka saja. Lambung tidak luka, tapi asam lambungnya terjadi perubahan pH, itu sudah kita bahas di seputar lambung, teman-teman. Jadi yang saya alami dulu seperti itu. Nah, bagi teman-teman mungkin mengalami hal yang sama, ya. Ini soalnya banyak banget. Yang mengalami leaky gut itu banyak banget, ya. Hampir setiap hari dan di sudut-sudut apa istilahnya, di sudut-sudut yang kita lihat itu ya, di mana-mana itu banyak keluhan seperti itu. Ini efek dari pola makan kita. Saat ini teman-teman ya, harus disadari karena saya juga gitu. Makanan yang beredar di sekitar kita itu banyak makanan yang bergluten ya, dari terigu dari gandum, mengandung gluten. Sulit diolah oleh pencernaan itu sebenarnya. Untuk dalam jangka waktu pendek dan dalam konsumsi yang masih sedikit atau ringan itu tidak apa-apa. Oke, dalam jangka waktu panjang, apalagi ditambah dengan yang berpengawet, berpewarna, teman-teman, ya. Kemudian bergula tinggi, ya. Kemudian kita juga jarang olahraga. Kemudian jarang memasukkan probiotik, ya. Jarang merawat bakteri baik di usus kita. Itu mengapa sekarang ini banyak yang terjadi keluhan seputar GERD atau leaky gut itu, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, kalau sudah teman-teman terkena itu jangan minum obat lambung, jangan. Itu udah ada hubungannya dengan obat lambung, udah ada. Obat lambung itu mengatasi sementara. Untuk sifatnya yang darurat silakan. Namun untuk jangka waktu panjang tidak seperti itu pemulihannya. Kita harus menggunakan metode-metode alami. Teman-teman silakan belajar ya ke dokter fungsional medicine yang penyembuhannya menggunakan metode fungsional medicine silakan, atau metode ini yang holistik silahkan teman-teman belajarnya ke situ. Saya dulu belajar ke dokter Cahyono, saya belajar ke dokter Ali, dokter awet muda, saya dulu belajar ke dokter Zaidul Akbar, saya dulu belajar ke dokter Mia Ayu, ada di TikTok, ada di YouTube, silahkan dicari nih beberapa dokter ini, 4 dokter ini. Dan saya juga belajar ke dokter yang ada di SB30 Health, dokter Hans. Nah, saya belajarnya ke dokter teman-teman yang ada di medsos. Saya belajar, saya terapkan di diri saya sembuh, istri saya sudah sembuh dulu, gastritis saya rawat dengan metode pengetahuan seadanya, alhamdulillah sembuh. Kemudian setelah istri saya sembuh, saya terkena GERD, terlalu stres, pola makan terlalu bebas, banyak snack, kemudian kurang olahraga, banyak mager, kena GERD teman-teman. Saya pulih di 9 bulan, lama kalau GERD ini, karena harus diperbaiki, karena saya udah ada leaky gut. Perbaikannya itu saya rutin minum cuka apel probiotik itu 6 bulan. Baru ada perubahan di bulan ke-7. Setelah saya kombinasikan dengan beberapa probiotik lain, itu hasilnya sangat luar biasa. Dan saya sudah menemukan beberapa pola makan yang cocok untuk memelihara atau memperbaiki pH asam lambung. Oke teman-teman, seperti itu ya di video kali ini. Jadi teman-teman kalau ada keluhan ya di luar GERD, di luar dada panas, di luar sesak ya, kemudian di luar itu namun reaksinya di tubuh lemes, kelingan, coba ceknya ini teman-teman, cek beberapa sumber ya, gejala leaky gut, cek nih ya, barangkali teman-teman mengalami leaky gut. Nah, kalau leaky gut nanti pemulihannya terapinya dengan probiotik. Kita perbaiki mikroba di usus, kemudian stop beberapa makanan ya yang berlemak, bertepung terigu, berpengawet, berpewarna, stop semua dulu. Makanan-makanan yang bisa menyebabkan peradangan stop ini. Tahu ya makanan yang menyebabkan peradangan, makanan digoreng, makanan yang dibakar, itu stop dulu. Kalau mau lebih cepat pemulihannya stop. Kalau memang bosan mau digoreng seminggu sekali boleh ya. Karena untuk hanya kalau bosan aja. Kalau tidak bosan ya bagus. Saya dulu bertahan beberapa bulan, kurang lebih di 5 bulanan tanpa goreng-gorengan. Akhirnya sudah sangat bosan di bulan ke-6, saya kombinasikan dengan kadang digoreng seminggu sekali, seminggu 2 kali. Oke teman-teman, seperti itu ya. Tetap semangat. Yang sedang mengalami keluhan seputar lambung, yakinlah bisa sembuh. Oke teman-teman, salam sehat dari kita.